Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Walladzina wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma wa tadbira. Nahmaduhu bi jami'i mahamidihi hamdan katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahadatan adda dirahu di yaumin kana syarruhu mustatira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'atsahu bil huda wa dinil haqq basyira wa nasira. Wa diya ilallah bismihi wa siraja munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di hari kemenangan yang penuh sukacita ini, marilah kita menundukkan kepala dan menundukkan hati kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Kuasa akan segala-galanya, penguasa alam semesta dan segala isinya, seraya membaca takbir, tahlil dan tahmid sebagai bentuk pengakuan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta wujud syukur kita atas segala kenikmatan dan anugerahnya. Dan salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan hingga selesai. Dimanapun tujuan utama ibadah tersebut adalah agar kita sebagai fitrah, kita sebagai fitrah kembali kepada kesucian, menjadi manusia yang bertakwa, yang insya Allah hari ini kita raih secara bersama-sama. Dan gelar muttaqin yang kita peroleh dengan susah payah ini harus kita jaga dengan baik kapanpun dan dimanapun hingga ajal menjemput kita. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, setelah sebulan penuh lamanya kita berpuasa, kini rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di sini dalam keadaan gembira bercampur sedih. Kita bergembira karena telah lulus insya Allah dari ujian yang sangat berat ini, yaitu mampu mengendalikan nafsu kita sebulan penuh lamanya. Kegembiraan ini dirasakan khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Tetapi kita juga bersedih karena telah ditinggalkan oleh bulan yang penuh berkah dan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedang umur kita belum tentu akan bertemu kembali dengan bulan mulia yang akan datang. Pada bulan Ramadan telah kita lalui, ibadah puasa telah kita jalani. Kini pada hari ini kita kaum muslimin di seluruh dunia beridul fitri. Ada ucapan yang sangat populer di kalangan kaum muslimin yang sedang merayakan Idul Fitri ini. Kita merasakan Idul Fitri ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59. Ada merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah dan Rasul dan kepada pemerintah. Idul Fitri minal aidin wal faizin, bila diterjemahkan secara harfiah, ucapan itu berarti semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Sebuah ucapan yang mengandung doa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan ini. Minal aidin berarti semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali. Kata kembali memberikan kesan bahwa selama ini kita berada jauh dari agama. Selama ini langkah hidup kita keliru dan salah arah sehingga perlu diluruskan dengan kembali kepada keadaan semula, yaitu Idul Fitri, yakni
kembali kepada fitrah. Fitrah berarti kesucian, asal kejadian atau agama yang benar. Bila fitrah dipahami dalam arti kesucian, maka dia mengucapkan minal aidin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setelah sebulan penuh lamanya berpuasa, kita bersama kembali menjadi manusia yang suci bersih dari segala dosa dan noda. Bila fitrah dipahami dalam arti asal kejadian, maka ucapan minal aidin berarti semoga setelah sebulan penuh lamanya berpuasa, kita semua kembali menyadari jati diri kita sebagai makhluk. Sebagai makhluk dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama, dimensi rohaniah dan dimensi lahiriah. Menjadi manusia yang utuh sehingga tidak terjadi pemisahan antara yang ideal dan yang aktual, ilmu dan amal, akidah dan syariah, moral dan perilaku, semuanya saling melengkapi. Kebutuhan jasmania tidak mengalahkan kebutuhan rohaniah, dan dunia ini tidak mengalahkan akhirat. Dan bila fitrah dipahami sebagai agama yang benar, doa itu berarti semoga setelah sebulan penuh lamanya berpuasa, kita kembali dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun wal faiz artinya dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Keberuntungan dalam bahasa Al-Quran berarti ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, pengampunan atas segala dosa yang telah kita perbuat, dan surga yang dijanjikan. Jadi dengan ucapan wal faizin, kita berdoa semoga kita semua setelah menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan menjadi semakin taat dalam beribadah dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari kiamat nanti telah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beruntung adalah yang pasca Ramadan menemukan kembali kesedaran dirinya, yaitu fitrah. Dengan fitrah itu manusia cenderung kepada kebenaran. Dan orang-orang yang merugi adalah mereka yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, karena mereka masih tetap berada jauh dari kesadaran dirinya, jauh dari Tuhannya, jauh dari agamanya, dan tetap jauh dari jalan kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil walad. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, manusia mempunyai dua jenis kesedaran fitri, yaitu kesedaran ilahi dan kesedaran insaniah. Kesedaran ilahi adalah kesedaran akan diri seseorang dalam kaitannya dengan yang Maha Ada, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesedaran ilahiyah, manusia senantiasa berada dalam orbit kerinduannya untuk semakin dekat secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesedaran insaniah adalah kesedaran akan diri seseorang dalam kaitannya dengan seluruh umat manusia. Dengan kesedaran insaniah, semua manusia mempunyai rasa kemanusiaan yang sama, yang membentuk kesatuan faktual dengan satu nurani insani bersama-sama, yang membuat manusia merindukan kedekatan hubungan secara horizontal dengan sesamanya. Kedua, kesedaran tersebut merupakan potensi dasar manusia yang dibawa sejak manusia masih hidup di alam ruh, bersifat primordial dan laten. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua kesedaran itu bersifat fitri yang sudah ada jauh sebelum manusia dilahirkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari ubi sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum qalu bala sahidana, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Surah Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia lahir ke alam dunia,
Kesedarannya seringkali terpenjara oleh dorongan-dorongan hawa nafsu dan berbagai rangsangan indrawi yang datang dari luar dirinya, yang membuat manusia lupa akan perjanjian yang telah diucapkannya di hadapan Tuhannya, lupa akan amanat yang telah diterimanya sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Meskipun demikian, kesadaran tersebut tidak pernah hilang. Ia tetap tersimpan di alam bawah sadar yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan. Ketika seseorang hendak melakukan tindakan kejahatan, kesadarannya seringkali muncul dan akan berusaha untuk mencegahnya. Dan jika dia terpaksa melakukannya, dia akan menyesal. Penyesalan adalah sebagai pertanda bahawa dia telah kembali kepada kesadarannya. Para pemabuk, para penjudi, perampok, pesindak koruptor, orang-orang sombong pada saat-saat tertentu muncul kesadarannya untuk menghentikan semua perbuatan tersebut. Namun karena kuatnya dorongan hawa nafsu, kesadaran mereka seringkali terkalahkan dan akhirnya kembali tenggelam ke alam bawah sadar. Mereka pun kembali kumat lagi. Dengan demikian, ketidaksedaran adalah suatu kondisi ketika seseorang melupakan Allah Subhanahu wa taala dan amanat yang telah diterimanya, melupakan agamanya dan lupa akan jalan kebenaran yang harus ditempuhnya, dikarenakan dirinya telah menjadi budak harta, dikarenakan dirinya menjadi budak harta, budak pangkat, budak jabatan, budak nafsu birahi dan budak nafsu lahiriah lainnya. Ketidaksedaran juga dapat terjadi karena jiwa terhalangi oleh pikiran-pikiran salah seperti prasangka buruk, fanatik kelompok, sudut pandang yang keliru, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa menjadi lemah, tidak mampu melakukan rekoleksi dan pengingatan kembali akan alam yang lebih tinggi dan lebih indah disebabkan oleh keterendahan hati pada dunia fenomena ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk menemukan kesedaran diri, nafsu harus dikendalikan. Hati perlu ditempa dengan iman dan diisi dengan ajaran-ajaran ilahiyah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW yang telah dijelaskan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-Rum ayat 30. Hadirin muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapkan diri pada agama Allah adalah merupakan jalan praktis bagi hati untuk menemukan kembali kesadaran diri manusia yang selama berpuasa di bulan Ramadan. Kita dilatih agar mampu menahan diri dari segala godaan hawa nafsu dengan berusaha meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Hati kita diisi dengan iman dan ilmu ilahiyah dengan memperbanyak ibadah, baik ibadah mahda yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan batin kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah muamalah yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kita kepada sesama jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berlalunya bulan Ramadan, haruslah lahir pribadi-pribadi baru, yaitu pribadi-pribadi yang telah menemukan kembali kesadaran dirinya, yang mampu merekolasi perjanjian yang telah diucapkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat masih berada di alam ruh, dan yang mampu melaksanakan amanat yang telah diterimanya sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Pribadi-pribadi tersebut adalah pribadi-pribadi muttaqin. Pribadi-pribadi muttaqin ini adalah merupakan pribadi-pribadi yang karena kesadarannya senantiasa mendapatkan kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kedekatan hubungan dengan Allah hanya dapat dicapai apabila disertai pula dengan kesediaan untuk mendekati sesama manusia. Pribadi-pribadi muttaqin adalah para pencinta Allah,
Para pencinta Allah tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat saudara-saudaranya berbalut luka karena kemiskinan, karena kebodohan, karena kekerasan, dan karena penyakit dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pribadi-pribadi muttaqin adalah mereka yang telah mencintai orang lain sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri, menyayangi dan menghargai orang lain sebagaimana mereka menyayangi dan menghargai diri mereka sendiri. Man la yahab la yuhran, tidak akan dicintai orang yang tidak mencintai terhadap sesamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, oleh karena itu merayakan Idul Fitri berarti mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif. Salah satunya adalah menjalin silaturahim dan mempereratnya kembali. Inilah saat yang tepat dan momen yang pas untuk itu. Mengapa? Karena di hari-hari lain kita disibukkan oleh sebagai pekerja dan tuntutan hidup, sehingga waktu untuk silaturahim pun terasa kurang dan sempit. Karena itu kita mungkin sulit melakukannya. Tetapi di hari ini tidak ada alasan sibuk dengan semua itu, karena semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari libur, bahkan mungkin untuk beberapa hari ke depan. Jadi yang paling relevan dalam kesempatan berbagai ini adalah meningkatkan dan saling mengunjungi satu sama lain, keluarga dan lain sebagainya. Seseorang tidak lahir sendiri, tidak hidup sendiri. Dia diikat oleh lingkaran di mana dia tidak mungkin terlepas darinya. Dengan sendiri dia adalah lemah dan bukan apa-apa, tetapi dengan lingkaran tersebut dia menjadi kuat dan memiliki eksistensi. Lingkaran tersebut tiada lain adalah rahim keluarga dan kerabat. Nah, dari sinilah maka Islam memerintahkan silaturahim itu menjalin hubungan rahim. Dan rahim yang mesti dijalin adalah kerabat dari bapak ibunya ke atas, dan kerabat dari anak-anaknya ke bawah, serta dari saudara-saudaranya ke samping. Semua itu termasuk ke dalam rahim yang layak dan mesti dijalin. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, oleh karena itu silaturahim sendiri paling tidak mempunyai dua keutamaan penting. Yang pertama, ia melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Hal ini disabdakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Barang siapa dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim melapangkan rezeki yang menjadi sebab turunnya rezeki. Karena dengan hubungan kerabat menjadi lebih erat, dorongan membantu kepada yang membutuhkan dari mereka akan menguat pula, dan bagi yang membantu akan diberi ganti oleh Allah dengan jauh lebih baik. Dengan silaturahim terjadi saling mendoakan dengan kebaikan, yang salah satunya adalah kelapangan rezeki. Silaturahim memberikan umur panjang. Ada yang berpendapat bahwa umur panjang di sini adalah nama baik yang dikenang setelah kematian. Dia dikenang sebab kebaikan selama hidupnya, di mana salah satunya adalah silaturahim. Lebih-lebih hal itu di kalangan keluarga dan kerabat. Yang lain berpendapat bahwa panjang umur di sini adalah panjang umur dalam arti sebenarnya. Artinya Allah mentakdirkan panjang umur atas yang bersangkutan dengan sebab silaturahim. Sama seperti Allah mentakdirkan surga dan neraka dengan sebab masing-masing. Dan barang siapa yang Allah mentakdirkannya atasnya sesuatu, niscaya hal itu akan dimudahkan baginya. Hadirin kaum muslimin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk aplikatif dari silaturahim ini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi diri kita, dengan situasi dan kondisi kerabat yang bersangkutan. Berbuat baik bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan bisa pula dengan kedudukan. Ini dilakukan kepada kerabat yang membutuhkan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Apabila dia membutuhkan bantuan harta misalnya, sedangkan kita mampu membantukannya, maka silaturahim kepadanya adalah dengan membantunya di bidang harta. Berbuat baik tidak harus saat kerabat sedang membutuhkan. Dalam kondisi normal pun berbuat baik tetaplah baik.
dimanapun kebaikan ditanam itu, maka ia tidak akan terbuang sia-sia. Jika berbuat baik secara umum dianjurkan, maka lebih-lebih kepada kerabat, karena ia mengandung nilai ganda atau pahala ganda, yaitu nilai berbuat baiknya itu sendiri dan nilai silaturahim yang dikandungnya. Hadirin kaum muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya kita merayakan Idul Fitri. Janganlah hati yang telah kita bina selama ini kita rusak dengan perbuatan-perbuatan tercela. Semoga jiwa Ramadan dan kesadaran Fitri ini tetap di hati kita sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah Malikul Quddus, salam wa sallam sayyidina wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh sahibu syarafi wal ikram, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbati qudsi wa qala ta'ala fi kitabil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.